Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas yang udah dikasih tahu sama Pak Dede sama saya. Ada cek, faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit, nota kontan, utang dagang, utang pendapatan, utang lancar, sama utang jangka panjang. Itu yang pertama tuh bakal jelas sama yang jadi yang pertama itu cek. Cek adalah surat perintah dari cek itu surat perintah kepada bank dari orang yang mendanani untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam cek itu kepada pembawa atau orang yang namanya tertulis dalam cek. Dan jenis-jenis cek itu ada 5. Jadi ada cek atas nama, cek atas unjuk, cek silang. Yang keempat itu cek mundur, yang kelima cek kosong. Cek atas nama yaitu cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Jadi itu bukan cek yang umum tuh, nggak sembarangan. Jadi ada waktunya masing-masing. Yang kedua cek atas unjuk. Cek atas unjuk itu kebalikan dari cek atas nama. Jadi yang kayak tadi cek ini tuh bisa dikeluarin sama sama seseorang atau badan hukum yang bebas tuh, nggak tertentu. Jadi nggak ditujuin buat satu orang atau satu badan hukum aja. Yang ketiga cek silang. Cek silang itu merupakan cek yang di pojok kiri atasnya itu diberi 2 tanda silang, sengaja diberi silang itu sehingga fungsi cek yang semula tunai bisa berubah menjadi non tunai atau sengaja untuk pemindah uang, digunakan sebagai pemindah uang. Yang keempat cek mundur. Cek mundur itu merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Yang kelima cek kosong. Cek kosong merupakan cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro, jadi nggak bisa dicairkan. Nah, bagian cek ada 7. Yang pertama itu ada tertulis kata-kata cek. Cek. Yang kedua ada tertulis nama bank penerbit, Bank Bina Karya. Yang ketiga ada nomor cek, cek no. Ada tanggal penulisan cek, tanggal. Ada perintah membayar, misalnya bayarlah kepada atau cek ini bayarlah kepada. Nah, terus yang keenam ada jumlah uangnya, RP. Ada jumlah uangnya, nominal angka atau huruf. Yang ketujuh ada tanda tangan atau ucap perusahaan pemilik cek. Ada tanda tangan yang keluarin atau nama atau cap tuh. Cap apa sih yang ditempelin tuh? Stempel. Nah, iya, ada tanda tangan atau stempel dari perusahaan yang punya cek itu pemilik cek. Yang selanjutnya faktur. Saya Yustiani Galis akan menjelaskan tentang faktur atau invoice dan juga kwitansi. Yang pertama faktur atau invoice. Faktur atau invoice merupakan bukti transaksi penjualan atau pembelian barang, biasanya secara kredit. Nah, pihak yang membuat faktur disebut faktur penjualan dan pihak yang menerima faktur disebut faktur pembelian. Terus yang kedua kwitansi. Kwitansi adalah bukti pembayaran yang dilakukan. Kwitansi adalah bukti pembayaran yang diterima dan dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang menerima uang. Nah, biasanya kwitansi yang asli itu diserahkan kepada pihak yang membayar, dan kwitansi tembusannya tuh dipegang sama yang menerima uangnya tuh, yang menerima uang atau yang membuatnya itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lani. Saya Sri Maulani Rahma ingin menjelaskan tentang nota debit sama nota kredit. Kalau nota kredit, kalau di sini tuh bukti pernyataan bahwa kreditur di debit karena adanya hal tertentu. Kalau setahu Lani mah nota itu kayak retur ya. Itu nota itu buktinya. Retur. Kalau nota kredit dan nota debit berarti itu retur pembelian.
Jadi kita beli tapi ada barang yang gak sesuai sama yang dipengenin ataupun rusak tuh. Jadi kita kembaliin lagi, nanti bisa yang berkurang itu utang dagangnya. Iya, jadi kan kita utangnya berkurang gara-gara barang-barang itu dikembaliin. Kalau nota kredit itu bukti pernyataan bahwa akun debitur dikredit sejumlah tertentu karena adanya hal-hal tertentu. Kalau ini tuh berarti kan nota kredit, jadinya tuh penjualan, kita yang ngejual, sama aja sih. Berarti kita yang ngejual, pas kita ngirim tuh ada barang yang gak sesuai sama yang dipesan. Jadinya mereka pesen tuh, tapi kita ngirimnya gak sesuai tuh. Jadinya kan disana dikembaliin. Jadinya pot bayarnya tuh gak sesuai sama perjanjian awalnya, kan ada barang yang dikembaliin. Jadinya tuh piutang dagangnya juga kan berkurang. Tuh. Selanjutnya adalah di Hanifah. Sinta. Saya Sinta Fitriani akan menjelaskan tentang nota kontan. Nota kontan adalah bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual. Jadi tuh kalau kita beli barang dagang secara tunai, kita dapat nota kontan dari si penjual. Ya, terus yang kedua, piutang dagang. Piutang dagang adalah piutang yang timbul dari penjualan kredit barang atau jasa. Jadi tuh misalnya kita kan beli barang di toko tuh, tapi tuh kredit, berarti kan kita dapat kita tuh menjual barang secara kredit. Jadi tuh menambah piutang usaha ya. Ya menjual, terusnya tuh misalnya kayak gitu. Selanjutnya piutang pendapatan sering terjadi dalam perusahaan jasa yang kegiatannya memberikan pelayanan jasa. Piutang pendapatan dapat terjadi salah satunya ketika perusahaan telah memberi pelayanan jasa kepada pelanggannya, namun pelanggan tersebut belum membayar jasa yang telah dinikmatinya hingga akhir periode. Saya akan menjelaskan mengenai sang lancar dalam kewajiban atau tanggung jawab melaksanakan pembayaran dalam jangka waktu. Jadi intinya BK lancar itu utang jangka pendek yang kurang dari 1 tahun. Utang jangka panjang adalah kewajiban kepada pihak tertentu yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dihitung dari jenis pembuatan laporan usaha utama. Jenis utang jangka panjang adalah utang yang timbul berkaitan dengan perolehan dana dari pinjaman yang dijaminkan dengan aset tetap. Contohnya seperti utang obligasi adalah utang yang timbul berkaitan dengan dana yang diperoleh melalui pengeluaran surat obligasi. Contohnya pembelian motor. Ada yang ditanyain? Jelas ya? Iya, jelas. Apa bedanya piutang dagang sama piutang pendapatan? Piutang dagang nih, kalau setahunan nih ya, piutang dagang kan berarti kita dagangnya barang. Kalau piutang pendapatan itu pasti jasa. Setahunan nih ya, soalnya kan piutang dagang biasanya tuh Lani jual barang, jadinya berarti kan mereka utang sama Lani, tapi kan utangnya duit tapi Lani jualnya barang. Kalau itu piutang pendapatan tuh Laninya jual jasa, misalkan jasa cetak atau jasa apa tuh, utang. Mereka tuh apa sih, minta tolong ke Lani tuh, minta tolong bantu ini lah pokoknya ini tuh. Misalkan Lani jualan fotokopi lah, mereka tuh minta di fotokopiin ini berapa ratus lembar tuh. Nanti Lani kirim ke sana, tapi mereka tuh belum bisa bayar, jadinya tuh mereka utang jasa kan. Iya, piutang jasa. Iya, piutang pendapatan. Iya, itu. Ada lagi? Jelas ya. Udah, Lani tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.